Oke, halo teman-teman. Teman-teman, gue mau mengapresiasi diri gue karena gue udah berani buat memulai dan melawan rasa malas gue untuk tag video ini yang harusnya di tag dari hari ke 100 dan sekarang itu terhitung sudah hari ke 159 di tanggal 9 Agustus 2025. Oke, kenalin, nama gue Muhammad Farah Ardiansyah. Sekarang gue duduk di bangku kelas 12 SMK jurusan akuntansi. Jadi sekarang gue sudah mulai di penghujung akhir PKL karena sudah mau 6 bulan guys PKL gue, akhirnya udah mau berakhir dan balik ke sekolah seperti biasa. Oke, jadi gue akan ingin sedikit merekap kejadian-kejadian apa aja selama 159 hari sebelumnya guys, dari hari pertama. Jadi hari pertama itu adalah terjadi dan gue mulai melakukannya itu tanggal 2 Maret 2025 yang dimana kan itu puasa. Itu gue mulai untuk menghitung hari untuk diri gue sendiri, walaupun gue nge-publishnya untuk publik gitu loh. Banyak yang nanya, teman-teman deket, teman-teman yang kurang dekat ataupun mama sama adik gue mungkin bertanya, kenapa gue ngitung hari pakai foto-foto random. Yang awalnya bulan Maret itu gue pakai foto Patrick dari serial SpongeBob dari Instagram. Itu ada hitungannya hari ke-1, hari kedua, karena puasa itu emang ritual tiap tahun ada. Setelahnya itu gue pakai foto Patrick, dan di hari ke 100 itu gue ganti fotonya pakai seorang prajurit lah yang tenang gitu loh, tenang fotonya, entah dia megang kucing, entah dia tidur atau megang mahkota. Oke, baik, gue akan membahas tentang perubahan gue. Jadi di bulan Maret itu jujur gue ngerasa diri gue itu masih belum sepenuhnya pulih guys dari kejadian bulan Februari. Mungkin teman-teman juga tahu yang pernah gue cerita ke kalian, kalau di bulan Februari itu gue ngerasa gue agak sedikit kacau karena berbagai masalah pastinya. Tentu saja salah satunya adalah tentang masalah percintaan teman-teman gitu. Jadi gue memutuskan untuk mulai lagi dari nol, berubah kayak awal ke jati diri gue sendiri itu di bulan Maret tanggal 1. Nah, kebetulan juga kan itu bulan Ramadan, jadi kesempatan kita untuk berubah menjadi lebih baik gitu loh. Jadi gue mulai menghitung dari tanggal 1 sebetulnya guys. Cuman kalau dihitung dari sekarang gue juga bingung kok bisa hitungan gue tuh, seingat gue ya, gue itu ngitung dari tanggal 1 Maret 2025. Tapi kalau gue lihat Google, kok hitungan gue dihitung di tanggal 2 Maret 2025. Tapi it's not a problem. Jadi kita lanjutin aja. Di bulan Maret gue mulai coba untuk mengafirmasi diri gue sendiri dari platform media sosial, dari tokoh-tokoh influencer dan lain sebagainya, itu sebagai penyemangat gue awal, motivasi awal gue untuk menemukan jati diri gue lagi. Karena seperti yang kita tahu, gue sempat kehilangan diri gue di bulan Februari kemarin karena ya itulah masalah. Cuman fucking shit about problem. Now I'm do my best for myself, okay? Gue di situ memang masih belum ke trigger di bulan Maret itu, masih kayak masih semangat untuk mengubah menjadi diri gue lebih baik. Walaupun di bulan April itu gue sempat agak mulai menurun konsisten gue untuk melakukan hal-hal baru, menemukan skill baru dan lain-lain sebagainya. Dan selama itu gue juga menikmati proses gue menjadi lebih baik guys tentunya. Cuman buruk baiknya itu kan hanya gue yang tahu, dan gue nggak bakal mungkin buat cerita di video ini hal baik dan buruknya gue lakuin selama ini. Gue hanya
ingin ngomong apa yang terjadi pada diri gue sebelum-sebelumnya. Jadi pada bulan April gue sempat bukan drop sakit, tapi lebih ke kehilangan motivasi. Cuman setiap gue kehilangan motivasi, gue itu selalu ada aja yang ngebuat gue tuh balik ke motivasi awal gue mau mulai ini semua. Bukan tentang pacar, bukan tentang cinta atau lain sebagainya, tapi tentang keluarga dan diri gue sendiri. Ini adalah dua hal pokok yang menjadi pilar gue untuk coba konsisten berubah menjadi lebih baik. Oke, ini dua pilar utama gue. Jadi untuk diri gue sendiri dan untuk keluarga gue, bukan tentang cinta. Gue selama ini, setelah bulan Februari ya, setelah bulan Februari gue itu nggak pacaran, gue nggak deket sama cewek. Jadi gue benar-benar fokus sama diri gue sendiri, dan gue ingin menemukan jati diri gue yang sebenarnya, dan gue ingin bertemu diri gue versi lebih sukses daripada sekarang. Karena gue hanyalah seorang anak yatim yang ditinggal bapak gue dari bulan November 2023, dan sekarang kita hidup hanya bertiga di kamar ini, guys. Dan adik gue perempuan, mama gue seorang perempuan yang sekarang sedang banting tulang buat nyari nafkah, dan itu adalah tekad gue untuk menggantikannya suatu saat nanti, supaya gue bisa mencari nafkah juga, gue juga bisa menjadi berhasil, sukses, walaupun memang tidak mudah prosesnya. Namun selagi ada niat dan kemauan, gue selalu percaya itu akan berhasil. Karena gue selalu mengingat moto di dalam pikiran gue itu tentang potongan ayat suci Al-Quran yang bunyinya gini: Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi ketika lu diuji dengan sesuatu yang berat, lu tuh harus yakin bahwa itu tuh sesuai kapasitas lu, dari luar, bukan di luar batas kemampuan lu. Kalau emang itu di luar batas kemampuan lu, itu artinya Allah tuh ingin menaikkan volume dan derajat lu lebih tinggi daripada sebelumnya, dan lu akan biasa dengan hal-hal yang menurut lu berat pada saat itu, dan lu pasti akan dihadapi dengan sesuatu yang lebih berat di depannya, dan Allah ingin lo itu sanggup. Intinya gitu ya, Mbak. Jadi di bulan April, Mei, Juni, dan Juli itu gue ngerasa banyak perubahan dari diri gue, dan perlahan-lahan gue mulai menemukan diri gue lagi. Gue memang gak pacaran dari bulan Februari, dan gue tetap konsisten sampai sekarang buat memutuskan untuk menjadi diri gue sendiri. Walaupun di sekolah gue udah ada anak baru, dan gue nggak peduli men sekarang. Kayak iya gue tau lu cakep, tapi kalau lu punya kelakuan bajingan buat apa. Dan gue jujur selama ini gue tuh masih kurang di bagian yang namanya belajar untuk pendidikan kayak matematika, bahasa Indonesia, PKN, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, akuntansi, dan lain sebagainya. Itu jujur gue kurang banget buat belajar di situ. Gue lebih fokus malah belajar ke dunia musik. Jadi gue dari awalnya gue bermain musik, itu kan hobi gue ya. Gue bermain dari gitar awal. Terus karena gue di rumah ada keyboard yang dikasih sama om gue, walaupun rusak, tapi gue gak peduli karena dari situ gue bisa belajar. Gue beranjak ke keyboard sekarang. Gue tuh belajar keyboard sebenarnya itu karena terinspirasi dari kakak kelas gue yang udah lulus sekarang kuliah di Universitas Brawijaya, jurusan manajemen. Oke. Gue di situ termotivasi buat belajar keyboard, bahwa yang namanya bakat itu pasti bisa dikalahin sama yang namanya kerja keras. Mungkin emang dari lahir gue mungkin ada sedikit bakat untuk bermain alat musik, sedikit kali ya. Soalnya bapak gue dulu itu juga anak band,
dan belajar musik. Dia main gitaris guys, dia ada gitaris, gue ada fotonya, cuman gue nggak bisa nunjukin karena gue nggak tahu itu foto kemana, dan di galeri gue pun nggak tahu kemana. Iya, ya hilang aja gitu. Dan ya selama ini gue belajar keyboard dan nyatanya gue bisa guys, gue mampu buat bermain. Dan nanti tanggal 25 Oktober 2025 itu gue ada rencana buat manggung di SMP 96 Jakarta guys, sama band-band gue yang udah direncanakan. Dan mungkin penampilan gue yang terakhir kali ngeband itu terjadi pada tanggal 4 Februari 2026, yaitu di acara Merhafor sama teman-teman gue dan angkatan gue pastinya. Dan selebihnya gue bakalan fokus buat kedepannya gue mau ngapain, apakah gue akan lanjut ke perguruan tinggi ataukah gue akan mencari kerjaan untuk membantu keluarga gue dulu. Sekiranya gue udah mencukupi keluarga gue dulu dan diri gue sendiri, gue akan coba untuk kuliah. Kalau enggak, gue barengin keduanya. Dan plan yang utama gue adalah mengejar sekolah kedinasan. Ya, gue pengen banget jadi PNS, cita-cita gue, ataupun ASN guys. Jadi itu adalah doa dari eyang gue yang udah meninggal dari tahun 2012, dan mama gue yang sampai sekarang alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat, panjang umur dan rezeki, untuk selalu mendoakan anak-anak menjadi anak yang berhasil sesuai dengan apa yang dia senangi guys. Dan jujur gue seneng dengan hal yang berbau duit, makanya gue masuk akuntansi gitu. Dan sebenarnya gue tuh anak introvert dulu. Gue tuh untuk ngomong di depan kamera, di depan publik gitu, gue nggak berani. Bahkan gestur tubuh gue tuh kayak seakan gue membeku, gue menjadi patung. Tapi pada kenyataannya adalah seiring berjalannya waktu gue bisa berubah. Jadi pertama kali gue public speaking itu terjadi pada saat gue SMP kelas 8, 9 itu kan ada persiapan kayak pentas seni gitu. Dan gue di situ kan sebagai ketua kelas, gue bertanggung jawab dong untuk mempersiapkan pentas seni kelas gue, memimpin teman-teman gue untuk menampilkan yang terbaik lah bahasanya untuk kelas gue gitu. Karena kan you are the leader man gitu. Itu gue ngomong kayak sambutan dan lain sebagainya. Itu jujur gue masih pakai HP dan gue nggak kepikiran sama sekali buat asal ngomong aja spontan gitu, asalkan masih masuk ke topiknya dan tahu struktur cara ngomongnya. Dari situ gue mulai belajar public speaking. Di kelas 10 gue mulai belajar public speaking dari pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu kan masih kayak kesambung gitu lah. Dan presentasi itu jujur itu ngubah gue banget gitu. Gue ngerasa damn, ini gue men, ini gue yang menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena menurut gue itu positif, dan gue mencoba untuk meningkatkan pola pikir gue menjadi lebih kritis. Jadi yang dulunya hanya ecek-ecek bahasanya ya, kita akan mengkritisi tentang suatu hal gitu loh, tentang 2, 3, 4, 5 langkah ke depannya tentang apa yang ingin gue bahas, atau langkah apa aja gitu loh yang bisa menjadi pembahasan yang menarik. Dan nyatanya di kelas 11 public speaking gue meningkat, dan gue untuk bertemu depan banyak orang itu gue nggak grogi buat ngomong dan menyuarakan pendapat gue, suara gue. Dan gue selalu mempunyai pemikiran bahwa gak selamanya orang yang berani bertanya dan ngomong itu adalah orang caper. Itu adalah contoh-contoh orang yang sirik dan gak mampu buat ngomong di depan banyak orang. Akhirnya dia ngatain orang supaya orang juga gak bisa ngomong di depan banyak orang dan berani untuk bertanya. Gua menghilangkan itu semua karena lu pernah mendengar istilah kata ini gak sih, kayak malu bertanya sesat di jalan. Itu contohnya guys. Karena dengan kita menanyakan tentang suatu hal, itu akan membuka pola pikir yang lebih luas dan pengetahuan yang lebih banyak dari narasumber. Dan satu ilmu yang gue dapat lagi itu dari guru bahasa Indonesia gue yang sekarang udah pensiun, namanya Dr. Handes Iwan Ridwan. Itu guru termasuk guru favorit gue juga di kelas 1 karena dia menginspirasi banyak anak-anak dan termasuk gue juga. Walaupun gue tahu sikap buruknya dia, tapi
jangan menilai seseorang dari sikap buruknya aja, tapi kita coba ambil poinnya itu dari sikap baiknya dia. Dan nyatanya setelah gua banyak ngobrol dengan orang-orang hebat, termasuk guru, teman-teman gue yang sukses, kakak kelas gua, adik kelas gua, dan gue menjalin relasi dengan siapa aja yang sekiranya mempunyai potensi bagi gua, itu gua akan terus menjaga hubungannya bagaimanapun caranya, tapi tidak merepotkan diri gua sendiri atau menyulitkan diri gua sendiri. Oke? Jadi guru bahasa Indonesia gue pernah bilang, kalau kan banyak anak di Indonesia, kalau guru menanyakan kepada muridnya setelah menjelaskan sebuah materi, itu nggak ada yang berani nanya, nggak ada yang berani ngejelasin juga. Jadi pernah kejadian di kelas gue ini sering banget kayak, oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya, itu satu kelas tuh hening, kayak lu buat denger suara dari luar kelas lu tuh kedengeran karena saking sunyinya, dan gak ada yang berani buat bertanya dan mulai obrolan. Dari situ gue mulai coba angkat tangan dan gue bertanya tentang apapun materi yang sedang dijelaskan oleh guru, tergantung gurunya ya. Bukan tergantung gurunya berarti kalau guru ini gak nanya, kalau guru ini nanya terus, enggak gitu konsepnya. Dan nyatanya setelah gue bertanya, teman-teman gue itu pada angkat tangan dan bertanya dan berani untuk menjelaskan. Dan dari situ ilmu yang diberikan oleh guru bahasa Indonesia gue ini terbukti benar, bahwa ketika lu berani beda dari teman-teman lu akan menginspirasi orang lain selagi itu hal positif. Contohnya adalah lu berani memulai untuk bertanya, dan teman-teman lu akan mengekor tuh, ibarat kata lu jadi pala enak, dan nantinya banyak yang terinspirasi oleh lu, dan nyatanya itu benar. Itu gue sampai sekarang masih gue terapin, dan di kelas 12 nanti, sekarang ini gue kelas 12 ya, banyak rintangan sih yang harus gue jalanin. Memang berat, tapi gue selalu percaya ujian berat dalam hidup itu adalah untuk menuju doa yang selama ini kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai mimpi-mimpi kita dan doa-doa kita gitu. Dan gue akan terus konsisten buat menghitung hari sampai hari apapun itu, bahkan sampai gue lulus gue akan menghitung hari, dan gue akan menjaga status gue sebagai seorang jomblo. Asik. Siapa sih yang mau jomblo kan bahasanya. Cuman kalau gue boleh debatin dan gue berpikir secara kritis lagi, apa tujuan kalian untuk pacaran? Itu pertanyaan gue utama. Yang kedua, apakah dengan kita mempunyai pacar itu kita mempunyai sebuah keuntungan lebih, atau malah kita merasa menjadi yang paling dirugikan? Karena dari penceramah Ustadz itu bilang, justru orang yang pacaran itu adalah orang yang paling sulit untuk dinasehati, untuk dibilangin, karena dia sudah larut dalam cintanya itu, dan cintanya itu belum tentu sampai mereka menikah, guys. Dan bisa aja rasa cinta itu bisa hilang ketika mereka sudah menikah, karena cintanya itu sudah dihabiskan ketika sebelum menikah. Jadi ibarat bahasa gampangnya bosan gitu. Ya mungkin kayak ini doang ya sih pengen ngomongin. Gue aja ngomong kayak begini aja 19 menit loh gue rekaman tanpa sadar. Gue ngeyeping ngebanyak bacot depan kamera gini. Ini udah hampir 20 menit men. Gila emang. Gue gak asal asbun juga. Gue tetap memikirkan struktur bagan yang mau gue omongin. Ini spontan dan gak ada teks sama sekali. Dan harapan gue akan membuat video seperti ini lagi, tapi dengan perbedaan yang lebih signifikan dan nasib yang lebih baik nanti pastinya. Ya begitulah hidup.
ombang-ambing seperti ombak lautan yang nggak jelas kemana, tapi ujungnya adalah sampai ke tempat tujuan. Oke. Semoga gue bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa meraih kesuksesan gue, dan gue bisa menginspirasi banyak orang seperti orang-orang yang ada di media sosial sekarang gitu. Dan by the way, ini adalah jaket favorit gue. Ini kesukaan gue banget nih jaket. Punya mama sih sebetulnya, bukan punya gue. Ini jaket sering gue pakai kemanapun karena adem bahannya juga. Nih, lihat. Walaupun gue di ruangan dan hanya kipas gitu ya, gak panas, tapi menurut gue adem karena gue udah menyatu dengan jaket ini bahasanya. Tuh. Dan ini jaket kalau hujan juga gak langsung nembus ke dalam. Emang keren nih jaket. Ini jaket sampai atas gini ya, sampai sini ya sekian. Makanya kalau mau naikin ini itu harus agak gini karena gue pernah nyangkut di sini nih, diketarik gitu loh. Dan ini jaket agak aneh sebetulnya kalau diginiin. Iya, dan mungkin ini menjadi bukti pertama sih kalau rambut gue tuh sepanjang ini, karena selama sekolah gue nggak pernah panjang. Dari SMP tuh gue selalu pendek, dan di SMK ini gue baru memanjangkan rambut. Bahkan nih rambut gue kelihatan nggak sih? Tuh. Nah, ini rambut terpanjang gue, dan nanti gue akan potong rambut sih setelahnya, karena gue masuk ke sekolah itu tanggal 12 mungkin, karena ada sedikit konflik dengan pihak PKL gue, dan semoga semua bisa tertuntaskan dengan baik. Ini ya, omongan gue udah gue tepatin, dan kedepannya gue akan selalu coba pegang omongan gue. Ketika gue ingin melakukan sesuatu, gue nggak asal ucap aja, tapi gue melakukannya juga. Istilah kata, jangan membohongi diri sendiri secara terus menerus, karena jujur selama 159 hari ini gue itu selalu membohongi diri gue. Mungkin udah ada yang paham maksudnya membohongi diri sendiri itu seperti apa, dan gue nggak usah ngejelasin lah. Pokoknya gue selalu membohongi diri gue sendiri. Tapi mulai sekarang gue akan berhenti. Oke, sorry, sebelumnya sebentar dulu. Gue akan mencoba untuk berhenti membohongi diri gue sendiri. Karena membohongi diri sendiri itu sangat nggak banget. Jangan sampai membohongi diri sendiri intinya. Oke, teman-teman, dan doakan semoga saya lulus dan keterima PTN atau keterima kerja langsung, dan bisa masuk sekolah kedinasan. Syukur-syukur, karena memang itu cita-cita gue. Dan sampai ketemu di pembuatan video selanjutnya. Dan kemungkinan video ini nggak langsung gue upload, mungkin bisa besok atau nggak langsung gue upload, tergantung mood. Oke, intinya tugas selesai, dan gue mau berubah menjadi diri gue yang lebih baik. Dadah. Arsip 2025, Muhammad Farel Ardiansyah, kelas 12 AKL 1, tahun 2026, SMK Negeri 41 Jakarta. Bye.